Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Saya doakan semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan terima kasih kepada para teman-teman atas support dan dukungannya yang sudah setia ya untuk mendukung dan menunggu-nunggu video ya. Terima kasih kepada para teman-teman. Maaf ya, akhir-akhir ini memang saya agak sedikit ngedrop ya, agak kurang sehat. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai membaik lah. Karena udah lama saya tidak membuat video, maka hari ini saya setelah Idul Adha ya kemarin ya. Alhamdulillah hari ini udah lebih baik lagi lah. Saya mencoba untuk membuat video ya di sore pada hari ini. Di sore hari ini saya mencoba untuk buatlah satu video lagi ya. Untuk video kali ini itu berkaitan dengan pertanyaan para teman-teman kita ya yang bingung, dan juga saya pribadi juga merasakan hal seperti itu juga ya. Jadi gini, kenapa ketika bentar ya. Kenapa ketika support dan resisten sudah tertembus, itu kok malah dia itu berbalik arah langsung gitu. Ya. Jadi gini contohnya ya, bentar. Nih. Seperti ini ya. Ini kan support nih tertembus sudah ya. Tuh. Ini support sudah tertembus. Tuh. Ya. Tapi kenapa dia berbalik arah langsung? Itu yang selalu menjadi sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan bagi para teman-teman, khususnya juga saya pribadi juga. Ya. Itu sangat apa ya, kalau menurut saya sangat sering terjadi ya. Sangat sering terjadi. Nah, kalau jawaban daripada teman-teman ada yang mengatakan bahwa candle ini sudah jenuh, candle buyer itu sudah jenuh. Terus candle buyer ini kekuatannya sudah habis lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya betul juga, nggak ada yang salah sih, namanya jawaban di trading itu gaya trading masing-masing itu kan berbeda-beda ya, jadi tidak ada yang salah kalau menurut saya. Apapun jawaban daripada teman-teman trader itu semua benar kalau menurut versi dia seperti itu, ya silahkan gitu loh. Tapi kalau saya boleh menjawab, menurut saya sendiri pribadi dan analisa saya sendiri ya, jadi gini ya, ini menurut gaya trading saya ya, menurut analisa pribadi saya. Ya maafkanlah karena saya tidak mempunyai guru yang memang mengajarkan layaknya seorang guru pada muridnya, dan saya hanya belajar otodidak ya, ibaratnya saya bisa bongkar motor tapi saya tidak pernah sekolah, itu kan lain ya. Saya bisa bongkar motor tapi tidak mempunyai ijazah sekolah, dan saya tidak pernah sekolah ya. Dan beda sama teman-teman yang memang sekolah tapi bisa bongkar motor juga. Nah, itu kan lain ya. Jadi ya kalau ada yang kurang pas, tidak pasnya menurut diri Anda ya silahkan, jangan diikutin. Tapi kalau menurut Anda semua setuju, ya silahkan dipelajari. Bukan saya bilang diikuti ya, silahkan dipelajari. Oke ya, gini ya. Contohnya gini, ini adalah sebuah perintah kenaikan, yaitu support ya. Perintah kenaikan ini sampai di level sini. Dia terhenti.
ya, dia terhenti. Ketika sampai di level sini, ini kan ditembus, ini juga ditembus. Apa itu? Resisten, ya, resisten ditembus. Bentar ya, bentar ya. Jadi mana tadi? Ini resisten, ini resisten, ini resisten, ini resisten, ditembus semuanya. Nah, ketika dia menembus, dia bilang level harga akan naik lebih jauh lagi, ya, akan naik lebih jauh lagi. Kita butuh dukungan, ya, kita butuh dukungan. Dukungannya apa? Yaitu support. Ketika dia ingin melahirkan support, otomatis yang terlahir terlebih dahulu itu adalah resisten kan? Karena harus lahir candle merah dulu, ya, karena harus lahir candle merah dulu. Paham ya? Paham ya? Perintah resisten itu ada sebuah penurunan. Tapi di harga selanjutnya lahirlah candle hijau yang membatalkan perintah resisten. Artinya perintah daripada kemauan daripada tren, yaitu menaikkan level lebih tinggi lagi, itu dijalankan oleh siapa? Oleh candle hijau yang membentuk support sesuai dengan keinginannya. Makanya di sini dia naik, ya. Yang menjalankan support itu kan candle hijau, ya. Nah, ketika di level ini, dia memang sudah tertembus resisten tuh, ya. Sudah tertembus. Yang ini ya. Yang ini nih sudah tertembus kan? Tapi kenapa Bang di sini kok langsung dia turun? Ya. Sebab gini. Poinnya sama dengan poin yang ada di sini. Ya, poinnya sama dengan ada yang poin di situ. Nih, ini resisten ya. Nih, tertembus kan? Ini resistennya tertembus kan? Nah, poinnya sama. Ini menaikkan level harga juga. Dia bilang harga tren ya, maksudnya tren itu menginginkan bahwa tren itu berlanjut lebih tinggi lagi. Tapi dia membutuhkan dukungan yang lebih kuat lagi. Nah, yaitu apa? Support. Ketika dia ingin membuat suatu dukungan, yaitu support, ya, yaitu support, maka dia pastinya mengambil resiko, yaitu akan lahir sebuah resisten terlebih dahulu. Lahir candle merah. Ternyata yang lahir candle merah adalah candle kekuatan. Ya, candle kekuatan. Kekuatan apa? Seller. Ya. Ketika lahir sebuah kekuatan seller, otomatis si buyer ini dia harus mengalahkan kekuatan seller ini bagaimana? Ya. Ternyata kekuatan seller dia mempunyai perintah resistennya itu penurunan dikerjakan oleh seller-seller lain, ya. Nih, oleh seller ini dikerjakan. Dia sampai menembus sebuah support yang baru terbentuk juga, walaupun dia stop close price-nya dia di area support, ya. Tapi secara harga dia pernah sampai level penurunan menembus support ya. Nah, lahir lagi candle doji ini, wujudnya hijau kan? Itu wujud hijau berarti wujud buyer. Lemah. Artinya kekuatan seller itu kuat. Tapi jika di sini yang lahir adalah candle hijau kayak gini ya, itu udah lain ceritanya. Ya, udah lain ceritanya. Artinya keinginan tren untuk naik, untuk menaikkan level lebih tinggi lagi, itu disetujui, disairkan. Ini support, ini support.
Perintahnya kenaikan, ini kenaikan. Ini ditembus oleh candle ini seumpama ya. Maka bisa dipastikan di sini memang naik lagi. Tapi yang terjadi sekarang itu malah dia ingin membuat sebuah support, tapi lahir sebuah resisten terlebih dahulu. Resikonya kan lahir sebuah resisten terlebih dahulu sebelum lahirnya support yang baru. Ternyata resisten itu diambil alih kekuatannya oleh seller ya, dimanfaatkan oleh seller. Seller memanfaatkan harga untuk penurunan yang mungkin sama tren itu akan sementara karena akan membuat support, tapi seller langsung menguasai kekuatan. Ya, paham ya? Nah, contohnya di sini. Di sini lahir candle hijau juga ya. Tentunya ini candle hijau seperti ini. Tutup. Contohnya di sini lahir candle hijau ya. Seperti ini. Walaupun dia tidak menembus langsung ya seperti ini. Ya. Kok jelek banget sih? Nah, seperti ini ya, lahir candle hijau seperti itu di situ. Setelah doji lahir candle hijau. Kemungkinan besar di sini masih lahir candle hijau lagi. Ya. Membatalkan ya, support membatalkan, ditembus. Jadi dukungan untuk menaikkan level harga lebih tinggi lagi dijalankan ya. Paham ya? Jadi itu, ketika dia ingin menaikkan level harga sebuah tren ini, ketika dia menginginkan harga lebih tinggi lagi, dia memerlukan sebuah apa? Sebuah dukungan. Nah, ketika dia jadi ketika jadi gini ya, ketika dia siapa namanya, ini tren lagi naik ya, ketika dia ingin menaikkan level harga, dia membutuhkan apa yang lahir? Support, dukungan support ya, yang tidak bisa saling menembus support. Resisten yang lahir itu tidak bisa dimanfaatkan oleh seller ya. Nih, ini kan resisten lahir, informasinya penurunan. Contohnya kalau kita bilang informasi ya, informasinya penurunan. Ini penurunan. Kenapa di sini dia itu naik lagi? Karena di sini di area support ini memang menjadi sebuah rejeksi di area support, penolakan, karena ini mintanya menginginkan harga itu jauh lebih tinggi lagi. Ternyata dikabulkan ya, dikabulkan oleh apa? Oleh harga buyer. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika si tren ini dia mengatakan saya ingin naik lebih tinggi lagi, berarti si harga ini saya memerlukan sebuah dukungan, yaitu apa? Support terbaru lahir. Ketika dia ingin membentuk sebuah support, maka yang terbentuk terlebih dahulu apa? Yaitu resisten. Ya, terbentuk terlebih dahulu apa? Yaitu resisten. Ketika resisten lahir, perintahnya penurunan, yang menjalankan itu lemah, maka diambil alihlah oleh buyer. Support lahir. Ya, paham ya? Tapi kalau misalnya ini kan resisten sudah tertembus di sini kan. Nah, di sini kan turun kan. Saya ingin naik lebih tinggi lagi, tapi apa namanya? Saya butuh support. Tetapi yang lahir di sini adalah candle merah. Candle merah seperti ini. Besar di situ ya. Ya kemungkinan di sini tuh nggak jadi dia naik, dia reversal lagi, turun ke bawah. Karena apa yang menjalankan
diambil alih oleh seller, kekuatan seller. Nah, ini ya. Nih, ini perlemahan apa? Perlemahan daripada seller. Ya, kita lihat saja ya, kita lihat saja harga itu mau kemana. Apakah memang harga itu akan naik lagi? Ya, ini dia bilang ini tembus sini ya. Ini saya ingin naik lebih tinggi lagi. Tapi apa? Kita butuh sebuah support lahir. Lahir enggak support nanti. Ketika support tidak lahir, yang lahir adalah resisten terlebih dahulu, perintahnya penurunan, maka perintah penurunan ini bagaimana, yang mengerjakan itu bagaimana keadaannya. Ya, ketika yang mengerjakan adalah kekuatan seller, ya otomatis dia akan terjun. Ya, akan terjun, akan turun. Nggak jadi harga yang tadinya ditembus ini dia ingin harga lebih tinggi lagi, nggak jadi dia lebih tinggi, cukup sampai di sini dia turun. Paham ya? Nah, ternyata si seller itu dia mulai melemah, bahkan di situ lahir memang candle hijau dan membentuk apa? Sebuah support. Ya. Kan sudah saya bilang berkali-kali ya, support itu perintah kenaikan, resisten perintah penurunan. Itulah yang memerintahkan harga. Ya, yang memerintahkan harga. Ya. Paham ya? Saya akan mencoba 3 menit. Satu kali aja lah ya. Ini percobaan ya, percobaan. Karena apa? Tren naik. Bang, tapi ini kalau misalnya naik ini berarti kan dia FTT, Bang. Ya memang FTT nih. FTT. FTT uptrend ya. Paham ya? Saya bilang, dari sini kan bisa tembus nih ya. Ini yang selalu teman-teman bicarakan nih. Ini kan resisten ditembus. Ya. Nah, dari sini si tren ini bilang ingin harga naik lebih tinggi lagi. Tapi si candle harga itu saya membutuhkan dukungan apa? Support yang lahir untuk mendukung sebuah kenaikan yang lebih tinggi lagi. Ternyata di sini lahir kan resiko kan, resisten kan, lahir resisten. Perintahnya apa resisten? Penurunan. Ya, perintahnya penurunan. Ternyata perintah penurunan ini dilaksanakan candle merah ini. Tapi pada endingnya candle merah itu membentuk sebuah apa? Sebuah perlemahan di sini. Ya, sebuah perlemahan. Nah, dari sini lahirlah candle hijau yang langsung menembus sebuah resisten. Artinya ini sebagai candle hijau ini sebagai pembatalan harganya, ya, pembatalan ini, ya, pembatalan perintah penurunan. Terus ini sebagai momen FTT, ya, paham ya? Jadi itu alasannya kenapa kok sudah ditembus, itu kok masih dia itu turun bang, turun terus gitu kan? Kenapa bang? Yaitu karena ketika dia ingin melahirkan sebuah resisten support untuk perintah kenaikan yang lebih lanjut lagi, ternyata melahirkan resisten terlebih dahulu, terus dikonfirmasi oleh kekuatan-kekuatan seller. Ya, paham ya? Kalau ini kan dikonfirmasi oleh kekuatan seller, tapi di sini seller lemah kan? Sellernya lemah. Makanya langsung si buyer ini mengambil tindakan menaikkan level harga kembali. Ya, paham ya? Jadi seperti itu teman-teman ya. Tuh. Nah, beda case sama yang di sebelah sini nih. Ntar ya. Yang lebih jelas lah. Nih, ini kan resisten sudah tertembus ya. Informasinya ke atas lagi. Kenapa di sini dia turun, Bang? Kan seperti itu kan.
Ternyata di sini resisten tertembus, dia membutuhkan sebuah apa? Sebuah support. Ternyata lahir sebuah support memang. Ya, ini lahir resisten. Tapi support ini candle-candlenya itu lemah naik sampai tidak bisa menembus sebuah resisten yang terbentuk ini. Diambil alih, terjadilah resisten. Sampai kayak gini, ya. Pokoknya bisa dijabarkan lah, sangat mudah lah untuk dipahami lah ya, sangat mudah. Jadi itu menurut analisa saya, menurut sudut pandang saya lah ya, gaya trading saya seperti itu. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman cocok, silahkan dipelajari ya, silahkan dipelajari. Saya tidak berbicara informasi harga tadi ya, informasi-informasi yang dilahirkan ya, saya tidak membicarakan ya. Tapi saya menjelaskan kenapa sudah ditembus kok dia malah turun ke bawah gitu kan. Tapi kalau dikaitkan, ya ini momen reversal, ini momen FTT, ya. Tadi saya open posisi di sini, dihabiskan dulu ini ya. Terus 3 momen ke sini. Ini momen apa? Ya momen reversal dari tren turun menjadi tren naik. Ya momen FTT, FTT daripada mana? Daripada ini. Ya. Ciri-cirinya apa? Ini ciri-cirinya. Ya, paham ya? Nah, itu maksudnya seperti itu. Kalau kita kait-kaitkan sama ketemunya, sama FTT sama reversal, terus kenapa dia itu tertembus tapi kok dia malah turun, ya? Itu seperti itu. Paham ya? Contohnya di sini nih ya. Kalau ini menjadi candle merah, ini menjadi candle merah seperti ini panjang, ya kemungkinan nggak terjadi kayak gini. Mungkin dia akan turun, ya. Nih, sini kemungkinan dia akan berbalik karena apa? Dikonfirmasi oleh kekuatan-kekuatan seller, ya. Nah, nih ini udah tertembus tapi dia tetap tidak mampu untuk melanjutkan apa? Karena bayarnya itu lemah. Lemahnya daripada mana? Informasinya. Kalau kita membicarakan informasi, ternyata di sini ada apa? Ada resisten nih. Ya. Area resisten. Nih, area resisten tuh. Resisten. Tapi kalau kita melihat terlalu jauh ya ke situ ya. Mungkin teman-teman ada yang kesusahan lah. Terlalu jauh. Nah, jadi itu ketika dia ingin menaikkan level, menginginkan yang lebih tinggi lagi, dia membutuhkan apa? Support. Syaratnya tidak bisa saling menembus. Ya, ini tidak bisa menembus, ini tidak bisa ditembus ini, ya. Ini juga tidak bisa ditembus, syaratnya itu. Nah, itu kan momen FTT, Bang. Ya iya. Momen FTT. Kita itu cuma apa ya? Cuma kita mencari sebab-sebabnya sih ya. Kan saya bilang ketika terbentuk resisten itu perintahnya penurunan. Yang menjalankan penurunan itu bagaimana? Terus perlawanan daripada penurunan itu kan kenaikan, yaitu buyer. Yang melawan itu bagaimana? Contohnya yang menjalankan penurunan itu udah lemah. Ya. Nih, udah lemah. Terus lahir buyer kekuatan, bisa menembus ini. Ya udah, berarti ini akan naik level harganya lebih tinggi lagi. Ini resisten yang menjalankan candlenya apa? Candle merah. Tapi di sini lahirlah candle hijau. Tadinya dia merah nih di sini nih. Tapi ditolak harganya ke atas sebab apa? Ada support. Belum sampai support ini tertembus, ya udah berarti di situ ya naik. Nih. Ya. Kenapa Bang open posisi 1 menit? Ya kepengin saja saya open posisi 1 menit. Terus kalau ini loss Bang, loss ya sudah lah. Ya. Alasannya Bang open posisi 1 menit. Alasannya baru saja dia menembus sebuah resisten. Ya, menembus sebuah resisten. Ya. Aduh, satu doang yang profit tuh.
Tapi nggak apa-apa, kita akan udah naik. Ntar turun dulu. Oke ya, jadi gitu. Saya tadi berpikir bahwa di sini harga masih akan menjadi hijau, akan menjadi buyer, tapi belum ya. Belum menjadi buyer. Ini tidak bisa ditembus. Nih, tidak bisa ditembus. Terus ini wujud kekuatan buyer. Dia ditolak di area support. Itu udah dalam pikiran saya, oh ini akan naik ini, harga akan naik. Akan naik lebih tinggi lagi nih. Dalam pikiran saya seperti itu, ya. Tapi ternyata masih lahir sebuah candle merah di sini. Masih lahir sebuah candle merah. Nah, candle merah ini membentuk sebuah resisten, tapi secara ukuran body dia perlemahan. Tidak kuat candle merahnya ya. Harga seller tidak kuat. Nah, lahir lagi candle hijau membentuk sebuah support. Ya. Itu sudah saya analisa, menurut analisa saya itu dia naik, memang naik, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dalam sebuah analisa kita harus ada keyakinan lah, harus ada keyakinan. Ya, harus ada keyakinan bahwa analisa kita itu bukan apa ya, bukan hoax semata lah ya. Tapi analisa itu berdasar gitu loh. Berdasar apa? Berdasar mungkin pengalaman kita, berdasarkan harga yang terbentuk, berdasarkan pokoknya berdasar lah. Nah, benar kan? Ya. Ini lahir juga lemah, ya. Ini informasinya ke bawah. Ya. Jadi di situ mungkin harga itu akan perdebatan harga di sini dimulai ya. Jadi sedikit ada perdebatan harga. Walaupun dia naik juga, tetap dia akan menjadi perdebatan harga kemungkinan. Ya, paham ya? Oke, gitu aja teman-teman ya. Cukup sekian. Intinya kenapa dia itu, intinya pada penjelasan saya kali ini ya, saya ulangi lagi. Kenapa dia ketika sudah ditembus kok dia malah turun ya? Intinya gini, ketika tren lagi naik, dia menembus resisten, maka harga itu memang kuat. Tapi tren ini ingin menjadi lebih kuat lagi, yaitu menaikkan level harga lagi. Nah, ketika ingin menaikkan level harga lagi, maka yang dibutuhkan adalah sebuah support yang baru terlahir. Ya, ketika lahir sebuah support, ingin membentuk sebuah support yang terbaru, ternyata itu kan ada resikonya. Resikonya apa? Harus lahir resisten dulu. Ketika lahir resisten, terus dijalankannya oleh candle merah, itu sebuah kekuatan seller, maka yang berlaku ya bukan naik tapi turun karena yang menjalankan kekuatan. Tapi di sini ternyata yang menjalankan apa? Seller lemah. Walaupun ini informasinya ke bawah, tapi seller ini lemah. Terus di sini diambil oleh buyer. Buyer menaikkan level harga lagi. Ya, membatalkan perintah daripada resisten. Karena memang apa? Dia butuh sebuah support. Paham ya? Jadi itu. Tapi kalau yang di sini yang lahir adalah candle merah, di sini yang lahir adalah candle merah, sebuah kekuatan, ya udah, kemungkinan dia akan turun. Karena apa? Resisten yang menjalankan sebuah kekuatan. Ya, yang menjalankan sebuah kekuatan seller. Paham ya? Jadi itu ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin di next video saya juga akan menjelaskan lagi lah ya untuk poin-poin ini ya, karena durasinya sudah semakin panjang ya. Oke, terima kasih kepada para teman-teman atas apa namanya support dan dukungannya ya. Mohon dukung dan support terus agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya bagi para pemula dan khususnya juga bagi diri saya pribadi ya. Oke, cukup sekian dari saya. Intinya
Pesan saya sebagai seorang trader, teman-teman harus menemukan gaya trading masing-masing. Semua guru, semua mentor, semua edukator, semua suhu, semua master itu mempunyai gaya trading dan mempunyai ilmu yang luar biasa, mempunyai materi yang luar biasa. Jadi kepada para teman-teman, ketika mendapatkan seorang guru menjelaskan, pelajari, karena materi dari seorang guru, materi dari seorang mentor, materi dari seorang edukator yang profesional itu pasti luar biasa. Tergantung cara kita untuk menyerapnya, ya. Dan temukan gaya trading masing-masing. Jangan bertahan ketika kita nggak nyaman dengan metode ataupun cara ataupun strategi orang lain. Jangan bertahan di situ, tapi carilah kenyamanan sebuah strategi ataupun materi dari siapapun orangnya dan pelajari. Itu ya, itu pesan saya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.